rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga kita masih bisa bertatap muka meskipun melalui ruang-ruang virtual. Nah, kemudian selawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan moral menuju alam yang terang benderang seperti apa yang kita rasakan pada kesempatan kali ini. Oke, baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita melaksanakan kegiatan rutin kita di AMPUH Angkatan Muda Peduli Hukum yang dimana setiap minggunya itu kita mengadakan kajian rutin. Nah, pada kesempatan kali ini kita melaksanakan kajian rutin yang bertemakan tentang hukum acara perdata dengan subtema kompetensi absolut dan kompetensi relatif dalam hukum acara perdata dan permohonan dan gugatan. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kepada pemateri Saudara Dini Mardatila, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Saudara Laude. Sebelumnya saya berterima kasih pada teman-teman yang udah join gitu. Nah, juga sebenarnya tuh saya di sini bukan karena jago atau pinter gitu, karena saya juga menerima matkul HAPER ini di semester ini gitu. Dan kebetulan emang baru belajar semester ini. Jadi kalau banyak kurangnya, pasti banyak kurangnya, tolong mohon maaf. Dan jadi nanti kalau ada yang mau menyanggah atau menambahkan, diperbolehkan banget gitu. Jadi kita sama-sama diskusi aja. Baik, kita langsung mulai aja. Pertama, materi hari ini itu ada kompetensi absolut dan relatif, juga mengenai permohonan dan gugatan. Bisa di next slide, Laude. Next lagi. Tuh kelihatan belum? Masih ini deh, masih yang slide awal. Udah belum? Belum. Itu kelihatan tidak? Di teman-teman yang lain klik ini gak slide-nya? Coba. Kelihatan gak, Sekar? Masih slide 1 ya, Kar? Masih di slide 1, Bang. Oh ya. Gue ulang. Ini kelihatan nggak? Kelihatan deh. Oke. Pertama itu membahas tentang kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Jadi dalam suatu hukum acara gitu, baik pidana maupun perdata itu diperhatikan sekali kompetensi absolut dan relatifnya gitu. Yang biasa juga dikenal ini ya, kewenangan absolut, kewenangan relatif. Nah, sebenarnya kewenangan absolut dan relatif itu apa gitu? Pertama, kewenangan absolut atau kewenangan kompetensi absolut itu jadi pemeriksaan perkara. Kewenangan pengadilan ini
untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya itu dilihat dari suatu perkaranya, jenis suatu perkaranya apa, gitu. Menurut objek, materi, dan pokok sengketanya. Atau wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain. Jadi, dilihat nih suatu perkaranya ini perkara apa gitu. Menurut saya dalam menentukan kompetensi absolut ini harus mengenal jenis-jenis perkara dari semua peradilan gitu. Misalnya kasusnya pembunuhan, pembunuhan ini pidana, berarti di bawah kerana pengadilan negeri gitu. Terus misalnya lagi kasus ini seumpamanya tentang apa ya? Misalnya tentang apa namanya kepailitan. Oh, di bawahnya ke pengadilan nanti misalnya ada pengadilan niaga gitu. Terus misalnya lagi kita mau ngegugat keputusan pejabat tata usaha negara atau pejabat tun. Seumpamanya kita mau ngegugat Kepres gitu. Oh, berarti ini ranahnya di bawahnya kita ngajuin gugatan itu ke peradilan tata usaha negara. Jadi sengketanya itu diperhatikan sekali gitu. Nah, dalam perdata sendiri itu kan ada dua pengadilan yang ini ya yang memeriksa, memutus dan mengadili gitu. Ada yang peradilan agama dan juga peradilan negeri biasa gitu. Nah, nanti kita lihat juga nih, perhatikan gitu. Misalnya kasus cerai, kasus cerai. Oh, kasus cerainya ini misalnya orangnya ini non-Islam, berarti dibawanya ke pengadilan negeri gitu. Begitupun sebaliknya kalau misalnya orangnya mau bercerai terus tiba-tiba dilihat nih agamanya agama Islam gitu, dibawanya ke peradilan agama. Jadi hal-hal kasus seperti itu tuh benar-benar harus dikenali gitu. Ini wewenangnya peradilan apa gitu. Nah, di Indonesia sendiri itu ada 4 ruang lingkup peradilan. Ada peradilan umum, peradilan agama, militer, dan tata usaha negara. Jadi peradilan ini tuh keempat peradilan ini di bawahnya Mahkamah Agung gitu. Juga nanti peradilan umum ini pokoknya ada pengadilan negeri gitu. Terus nanti juga ada lagi yang lebih khusus lagi kayak pengadilan tipikor, tindak pidana korupsi, terus pengadilan HAM, kemudian pengadilan niaga, dan juga ada satu lagi PHI, pengadilan hubungan industrial gitu. Nah, selanjutnya juga diperhatikan itu tingkatnya gitu. Misalnya baru pertama kali mengajukan perkara, berarti itu kan masih tingkat pertama. Dia diajuinnya ke pengadilan negeri. Nanti kalau misalnya dibanding mengajukannya ke pengadilan tinggi gitu dan kasasi ke MA. Begitupun juga di pengadilan agama nanti kalau misalnya mau banding ke pengadilan tinggi agama atau PTA, juga nanti kasasi di Mahkamah Agung gitu. Kemudian selanjutnya ada kompetensi relatif. Bisa next slide, Ode. Itu kelihatan nggak? Masih yang tadi. Oke, mungkin saya lanjut aja kali ya. Tunggu biar ini gue ulang lagi. Yang ini? Ya. Nah. Coba yang slide sebelumnya, Dek. Sorry, yang slide keempat. Itu apa ya? Ini yang tadi, yang masalah ini perkara perceraian. Ya. Selanjutnya berarti kelima ya? Ya. Ini. Oke. Nah, tadi kan kompetensi atau kewenangan absolut. Jadi dilihat dari jenis perkaranya apa. Nah, kalau misalnya kompetensi relatif ini atau kewenangan relatif ini dilihat nih dari wilayah dari para pihak gitu. Nah, kompetensi relatif ini diatur dalam pasal 118 atau pasal 142 sebagai asas ditentukan bahwa pengadilan negeri di tempat tergugat. Oh, jadi tadi kan kompetensi relatif ini atau kewenangan relatif ini mengadilinya itu dari wilayah para pihak gitu ya. Misalnya tadi kalau dicampurkan kewenangan absolut dan relatif dilihat dari keduanya,
misalnya tadi dilihat, oh ini kasusnya perceraian, misalnya, atau misalnya kasusnya wan prestasi. Wan prestasi absolutnya PN, PN itu kan ada PN, PN Jakpus, PN Jakbar gitu kan. Nah nanti dilihat nih dari kewenangan relatifnya, jadi wilayah mana gitu pengadilan yang akan mengadilinya. Misalnya kalau misalnya kasus wan prestasi itu kan dilihat dari tempatnya si tergugat ya. Misalnya tergugatnya itu debitur gitu. Misalnya seumpamanya ada kreditur dan debitur yang debitur itu mengadakan perjanjian, terus si debiturnya ini melakukan wan prestasi, misalnya dia nggak bayar utangnya, terus mau digugat nih oleh si kreditur, misalnya pihak bank gitu. Jadi dia mengajukannya ke PN, misalnya rumahnya si yang ngutang ini ada di seumpamanya di Pondok Indah atau misalnya di Jakarta Selatan. Nanti diajukannya ke pengadilan Jakarta PN Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena dilihat dari pihak tergugatnya gitu. Nah kalau misalnya lagi kasus apa ya misalnya ya, oh misalnya mau pengangkatan anak, nanti dilihat nih anak ini misalnya mau mengajukan permohonan pengangkatan anak, dilihat nih anak ini tempat tinggalnya tuh di mana gitu. Oh iya, juga tambahan itu dilihat dari tempat tinggalnya itu bukan dilihat dari KTP-nya. Kan ada tuh alamat di KTP kan, tapi yang dibawa perkaranya itu di tempat benar-benar si pihak ini tinggal. Misalnya tadi tergugatnya itu rumahnya tinggalnya di Jakarta Selatan. Walaupun dia punya KTP di Medan misalnya, itu tetap dibawanya di Jaksel karena dia tinggalnya di Jaksel gitu. Nah kemudian misalnya lagi apa ya kasus di seumpamanya lagi kalau yang itu kan sebentar ya misalnya seorang suami yang beragama Islam akan menggugat cerai istrinya, itu harus memasukkan gugatannya di pengadilan agama yang meliputi alamat sang istri. Jadi sang istri kan yang tergugat gitu, di mana suami yang ngegugat cerai, berarti istrinya kan tergugat. Nah, dilihat dari tempat tinggalnya si istri gitu. Demikian juga dalam ranah pidana dan pengadilan lainnya, itu juga dilihat seperti itu. Kalau misalnya pidana kan kita lihatnya ini ya dari tempat kejadian peristiwanya, dia melakukan tindak pidana di mana gitu, nanti baru diajukannya ke tempat PN wilayahnya yang bersangkutan gitu. Next slide. Selanjutnya ada perihal permohonan dan gugatan. Jadi sebenarnya permohonan dan gugatan ini sama-sama apa ya sebuah implementasi dari penuntutan hak gitu. Tuntutan hak ini adalah tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri atau agent writing. Jadi seorang atau badan hukum yang mengajukan tuntutan hak berarti mempunyai kepentingan untuk memperoleh perlindungan hukum. Jadi orang yang mengajukan atau pihak yang mengajukan tuntutan hak ini harus pihak-pihak yang memiliki kepentingan gitu. Misalnya yang apa ya, dia ingin memperjuangkan hak-haknya gitu. Nah, perkara perdata sendiri kan dibagi lagi menjadi dua gitu, ada perkara yang mengandung sengketa, mengandung konflik atau kontentiosa atau kontentius, itu biasanya ada disebut peradilan kontentiosa. Artinya perkara yang diajukan ke misal peradilan kontentiosa adalah yang memiliki sengketa, yang mengandung konflik. Kayak tadi kasus wan prestasi itu kan kasus wan prestasi ini kan ada konflik gitu ya, ada permasalahan gitu kan. Itu nanti diajukannya ke apa namanya itu peradilan kontentiosa. Nah, beda lagi dengan perkara yang tidak mengandung sengketa. Tidak mengandung sengketa yang biasa disebut volunteer gitu. Jadi peradilannya disebut peradilan volunteer, kayak misalnya permohonan penetapan ahli waris, kemudian permohonan pengangkatan anak gitu. Itu volunteer kan, nggak ada apa ya, nggak ada konflik antara
minimal nggak ada konflik antara para pihak gitu. Cuma dia ingin mengajukan permohonan untuk memperjuangkan hak-haknya gitu. Selanjutnya, nah dalam mengajukan tuntutan perkara perdata berlaku asas ini. Jadi tidak ada kepentingan, tidak ada tuntutan. Jadi orang yang nggak ada kepentingan gitu ya apa ya, nggak bisa diterima gitu. Misalnya gugatannya kalau misalnya dinilai nggak berkepentingan, jadi harus apa ya, haknya dilanggar dulu misalnya, baru dia bisa mengajukan tuntutan seperti itu. Next. Kemudian yang pertama ini permohonan. Perkara yang bersifat permohonan adalah perkara yang diajukan sendiri atau bersama-sama ke pengadilan tanpa adanya suatu sengketa. Nah, tadi yang telah saya jelaskan sebelumnya, jadi kalau misalnya permohonan ini nggak ada sengketa gitu. Jadi dia diajukannya tuh sendiri atau bersama-sama. Kenapa bersama-sama? Karena di sini kan misalnya ingin mengajukan permohonan penetapan ahli waris. Misalnya dia ngajak kakak-kakak atau adik-adiknya gitu sebagai pemohon. Jadi nanti ada pemohon 1, pemohon 2, dan pemohon 3. Di sini bisa lebih dari satu pihak. Makanya diajukan sendiri atau bersama-sama ke pengadilan tanpa adanya suatu sengketa. Kemudian tidak ada konflik antara pihak yang berlawanan. Kemudian juga permohonan yang tidak mengandung sengketa termasuk ke dalam peradilan volunteer. Ya, jadi kalau misalnya yang permohonan yang tidak mengandung sengketa itu nanti termasuknya itu ke dalam peradilan volunteer. Kemudian dalam peradilan volunteer ini perbuatan hakimnya itu lebih bersifat ke apa ya, bidang administratif. Nanti tuh hakim yang misalnya ada permohonan, nanti putusan hakimnya itu berbentuk penetapan gitu, tulisan penetapan gitu. Nah, kemudian juga nama pihaknya di sini nggak ada bukan penggugat dan tergugat gitu, melainkan pihaknya adalah pemohon atau nanti ada termohon. Selanjutnya, contohnya itu ada permohonan dispensasi nikah. Misalnya orang mengajukan dispensasi nikah itu misalnya dia belum belum berumur tapi dia udah mau nikah gitu, ada dispensasi nikah. Terus kemudian permohonan poligami. Itu biasanya kalau misalnya ini diajukannya ke PA tuh, ke Pengadilan Agama, misalnya permohonan poligami. Terus permohonan penetapan ahli waris. Kemudian permohonan pengangkatan anak. Nah, permohonan pengangkatan anak ini juga nanti dilihat lagi nih, anak yang diangkat, permohonan pengangkatan anak ini ada 3 lagi gitu. Ada antar WNI, maksudnya apa antar WNI? Jadi si anak yang mau diangkat ini warga negara Indonesia, terus mau diangkatnya oleh sesama WNI gitu. Jadi yang mau mengadopsi anak ini juga warga negaranya Indonesia. Nah, itu nanti berbentuknya itu penetapan gitu putusan hakimnya. Terus ada juga nanti dilihat misalnya anaknya itu anak dari WNA, terus mau diadopsi, misalnya mau diangkat anaknya itu sama si WNI. Terus juga kebalikannya, misalnya ada anak WNI yang mau diangkat gitu oleh WNA gitu. Tapi nanti dilihat lagi ada syarat-syaratnya, kayak misalnya WNA yang mau ngadopsi anak, yang mau ngangkat anak WNI itu misalnya harus minimal 3 tahun kalau nggak salah tinggal di Indonesia gitu. Harus nanti dilihat lagi ada syarat-syaratnya lagi gitu. Nah, kemudian bentuk surat permohonan ini tetap didahului dengan identitas pihak pemohon. Jadi kan tadi kan ada 2 peradilan ya, ada yang kontentiosa, ada yang volunteer gitu. Nah, di mana kalau misalnya yang kontentiosa itu kan nanti ada namanya surat gugatan gitu, ngajuin anak. Kalau misalnya yang volunteer yang nggak ada sengketa, itu ada namanya permohonan. Nah, bentuk surat permohonan ini sebenarnya hampir sama gitu sama surat gugatan, cuma kan kalau misalnya surat gugatan nanti ada identitas para pihaknya itu disebutin ya, kayak ada identitas penggugat dan tergugat gitu. Nah, kalau misalnya yang permohonan ini disebutin misalnya pemohon-pemohonnya aja gitu. Kemudian posita atau fundamentum pendingnya juga ada. Jadi tetap diuraikan juga sebenarnya landasan hukum dan peristiwanya gitu yang menjadi dasar permohonan. Kemudian nanti tetap ada petitum dalam permohonan ini. Terus tadi kalau misalnya yang permohonan pengangkatan anak seumpamanya, itu petitumnya harus 1 aja gitu. Harus 1, misalnya
memohon kepada pengadilan itu untuk menetapkan seumpamanya anaknya si Budi untuk diangkat dan secara sah gitu menjadi anaknya Bambang, misalnya seperti itu. Jadi petitumnya tuh jelas dan tunggal gitu, cuma satu kalau misalnya permohonan pengangkatan anak ini. Selanjutnya, lalu ada gugatan. Nah, tadi kan tuntutan hak itu kan, gugatan dan permohonan itu kan apa ya, implementasi dari tuntutan hak gitu. Dan tuntutan hak yang gugatan itu terdapat sekurang-kurangnya dua pihak, antara pihak tergugat dan penggugat gitu. Jadi ada konflik, ada sengketa. Kemudian dalam perkara perdata, jika ada yang merasa hak-haknya dilanggar oleh pihak lain. Nah, biasanya tuh orang mengajukan gugatan karena ngerasa dirinya itu apa ya, hak-hak dirinya itu dilanggar oleh orang lain gitu. Jadi dia mau merasa kepentingannya dirugikan dan dia mau memperjuangkan haknya, makanya dia mengajukan gugatan gitu, mengajukan gugatan ke pengadilan. Nah, jadi nanti di tujuannya itu kenapa dia mengajukan gugatan, karena kalau dia udah ngerasa kepentingannya dirugikan, dia ingin dong apa namanya, mendapatkan apa ya, putusan dari putusan hakim gitu. Juga untuk menentukan apakah benar gitu, dia itu kepentingannya dirugikan dan si tergugat ini salah. Nanti itu gunanya untuk mendapatkan putusan hakim. Kemudian gugatan termasuk ke dalam peradilan kontentiosa, kemudian nama penggugatnya, nama pihaknya itu penggugat dan tergugat. Jadi kalau misalnya yang kontentiosa ini dia bukan pemohon termohon gitu, tapi penggugat dan tergugat. Contohnya apa? Gugatan lawan prestasi, kemudian perceraian, perbuatan melawan hukum gitu. Nanti juga ada kalau nggak salah sengketa waris itu juga masuk di gugatan. Beda antara sengketa waris dengan apa ya, permohonan penetapan ahli waris gitu. Nanti kalau misalnya yang permohonan penetapan ahli waris diajukannya yang tadi ke peradilan volunteer, diajukannya melalui permohonan. Tapi kalau misalnya yang ada sengketa waris itu ada konflik, ada perkaranya apa namanya, kayak sengketa waris itu diajukannya melalui gugatan. Selanjutnya, nah, surat gugatan ini harus berisi ada kompetensi absolut, kompetensi relatif, kemudian identitas para pihak. Jadi identitas para pihak juga nanti nggak boleh salah ya, kayak nama lengkapnya itu diperhatikan, nama lengkap, terus alamat, kemudian status pekerjaan misalnya. Kayak gitu harus diperhatikan banget, nggak boleh ada yang salah. Nah, kemudian ada posita atau fundamentum petendi. Itu tuh nanti kayak uraian, dilihat nih di posita itu ada uraian apa namanya, uraian perkaranya gitu, kayak semacam mungkin apa ya, ceritanya gimana sih gitu diuraikan gitu. Juga nanti ada dihubungkan gitu oleh misalnya kepentingan hukumnya tuh kayak gimana sih, kayak gitu, itu di posita. Kemudian petitum itu tuntutannya apa sih yang diinginkan oleh si, misalnya apa sih yang diinginkan oleh si pemohon. Misalnya kan pemohon ingin misalnya permohonan pengangkatan anak, berarti dia pengen dong misalnya si A ini misalnya si siapa ya, misalnya si Mamat ini anak dari Budi, dia pengen mengajukan permohonan gitu kalau misalnya si Mamat ini menjadi sah gitu, diangkat anaknya oleh orang yang ngajuin tadi gitu. Nah, pokoknya nanti petitumnya nanti dijelaskan gitu apa yang diinginkan. Terus misalnya kasus perceraian, berarti dia menggugat cerai gitu kan, nanti petitumnya disampaikan gitu. Misalnya di surat gugatannya. Terus kalau misalnya kasus wan prestasi, dia inginnya apa sih gitu. Nanti apa yang diinginkan itu disebutnya petitum. Selanjutnya, syarat formal surat gugatan yang dilakukan dalam praktik peradilan itu ada tempat dan waktu surat gugatan yang dibuat oleh penggugat atau kuasa hukumnya. Kemudian harus menyebutkan identitas para pihak secara jelas dan lengkap. Ini diperhatikan banget nih, kayak identitas itu nggak boleh salah, terus juga tanggal, waktu,
Terus kemudian juga surat gugatan itu harus ditandatangani. Misalnya dibuatnya oleh kuasa hukumnya gitu dengan juga dibarengin ada surat kuasa khususnya, nanti juga tetap gitu surat gugatannya ditandatangani. Nah, selanjutnya apa lagi ya? Mungkin itu aja gitu. Kalau misalnya ada yang mau menanggapi, bertanya atau menyanggah, boleh banget pada teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Kak Dini. Luar biasa ya, daging semua nih. Sangat apa namanya, kasihan nih kalau misalnya diskusi-diskusi seperti ini itu cuma sedikit yang hadir gitu kan. Karena memang ini sangat bermanfaat, apalagi sebagai mahasiswa hukum yang memang kita itu tidak hanya akan belajar tentang teori, tetapi praktik-praktik seperti hukum acara ini pun itu sangat penting. Nah, mungkin langsung saja jika ada yang ingin yang bertanya, saya persilakan. Mungkin Kak Sekar mau tanya gitu kan. Atau teman-teman dari semester 2 ada siapa nih? Rafika. Enggak sih, dari gue udah cukup. Tadi udah keren sih. Atau dari siapa nih? Hirzian. Iya, mau nanya dong dikit. Ya, boleh. Din. Ini pakar ini. Waduh. Din, kalau misalnya tadi kan kalau misalnya di permohonan kan hanya satu pihak. Nah, kalau misalnya dia ada pemohon dan juga termohon, itu masuknya ke kontentiosa atau ke volunteer, Din? Kalau misalnya kayak gitu. Makasih. Langsung gue jawab aja ya. Ya, langsung. Ya, setahu gue sih tetap ya memang tetap volunteer Jian, karena kan kalau misalnya perlu. Jadi apa? Kalau misalnya itu tetap volunteer gitu. Misalnya itu kan masuknya tetap permohonan gitu. Kan ada pemohon dan termohon gitu kan. Misalnya kayak termohonnya mungkin misalnya anak yang mau diangkat gitu. Itu tetap masuknya ke volunteer gitu. Oke, siap. Makasih. Ini ada lagi yang Pertanyaannya. kalau nggak ada, gue nih yang bertanya. Boleh. Silakan. Udah. Ya, jadi gini, kalau proses persidangan dari apa namanya kasus volunteer dan kontentiosa itu kira-kira sama nggak? Atau si siapa namanya si kasus apa namanya volunteer ini dia lebih cepat atau lebih singkat atau gimana? Itu sih. Iya. Pertama kan prosesnya pertama dilihat dulu nih. Tetap apa ya, pengadilannya itu sebenarnya itu aja gitu, pengadilan negeri atau pengadilan agama gitu, tetap dilihat kewenangan absolut relatifnya. Itu pertama. Nah, kedua lagi, yang kedua itu prosesnya ya. Kalau prosesnya pasti berbeda gitu antara proses yang tadi volunteer sama kontentiosa. Karena kan kita lihat aja kalau misalnya yang kontentiosa itu kan ada pihaknya itu ada berlawanan gitu ya. Ada konflik gitu, ada problem antara si penggugat dan tergugat. Pasti nanti kayak di persidangannya juga beda. Nanti dia kan ada eksepsi, misalnya ada jawaban dari gugatan, terus ada replik, ada duplik, terus juga ada apa namanya kayak dipandang dari asas-asasnya juga kan itu ada asas yang harus mendengarkan pihak lawan gitu saat membacakan misalnya argumennya. Itu hal itu kan beda gitu. Kalau misalnya permohonan volunteer dia kan nggak ada replik, nggak ada duplik gitu, nggak ada dua argumen juga. Jadi ya kalau dikatakan lebih cepat ya lebih cepat gitu. Juga apa sih namanya, kalau masalah pembuktian tetap ada gitu, mau volunteer mau kontentiosa itu tetap ada apa namanya pembuktiannya. Cuma kan kalau misalnya yang kontentiosa tadi pembuktian diajukan oleh penggugat dulu ngajuin bukti, terus nanti si tergugat ngajuin bukti. Kalau misalnya yang volunteer kan cuma dari pemohonnya aja. Misalnya kayak tadi permohonan pengangkatan anak, itu nanti kan yang ngajuin bukti
aja tuh kayak ya pemohonnya gitu. Walaupun nanti yang apa sih namanya, kayak bukti-bukti yang menyangkut si anak ini juga ya memang dibuktikan gitu. Tapi ya tadi nggak ada apa ya, nggak ada satu-satu gitu pembuktian, terus nanti ada adu argumen segala macem. Tetap sama-sama misalnya pembuktian tuh tetap sama-sama dilakukan untuk meyakini apa ya, meyakini hakim gitu. Meyakinkan. Itu tetap ya untuk meyakinkan gitu. Itu tuh benar-benar terjadi kayak misalnya kayak pembuktian apa ya, misalnya pengangkatan anak yang divolunteer nih misalkan permohonan pengangkatan anak. Nah, nanti kan dia kayak ngasih ada surat misalnya buktinya itu kayak misalnya akte kelahiran mungkin, terus kayak surat apa sih namanya, pokoknya meyakinkan gimana ke hakim kalau misalnya dia itu ngangkat anak bukan buat apa ya, Diperjualbelikan. dipukuli, iya bukan diperjualbelikan gitu, aman lah gitu untuk meyakinkan hakim kalau dia tuh bisa ngurus ini anak gitu. Tetap kalau pembuktian tetap ada gitu, cuma bedanya tadi kayak nggak ada replik, duplik, terus kayak nggak ada eksepsi, jawaban gugatan segala macam gitu sih Ode. Terima kasih Din. Ada lagi yang mau ini? Kalau misalnya nggak ada, kita tutup aja. Nah, kemudian jangan lupa besok ada lagi kajian tentang hukum pidana. Nah, untuk teman-teman yang hadir hari ini, kita sangat harapkan besok juga hadir agar kegiatan-kegiatan seperti ini dijadikan semacam culture lah atau budaya lah di ilmu hukum khususnya, apalagi kita mahasiswa hukum. Jadi kita jadikan kajian-kajian seperti ini sebagai budaya di ilmu hukum. Nah, seharusnya kajian-kajian seperti ini yang harus diramaikan sebenarnya. Oke, mungkin sekian. Terima kasih untuk pemateri. Materinya sangat bagus sekali. Sudah jelas, apalagi kita semester 4 yang baru aja pelajari. Dan mungkin udah lupa kemarin, tapi sekarang diingatkan lagi sama pemateri. Nah, mungkin itu dari saya. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih semuanya. Terima kasih Din, Hirzian, dan lain sebagainya. Semuanya.